Mungkinkah Mungkinkah ibu mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Ibu, Bu, Ibu, Ibu kenapa tinggalin Nur, Bu? Nur sama siapa sekarang, Bu? Nur gak punya siapa-siapa, Bu. Nur, yang sabar ya Nur. Memang kehilangan seorang ibu itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi kamu harus ikhlas ya. Kasihan ibu kamu. Dia pasti gak bakalan bisa tenang di alam sana kalau kamu terus-terusan bersedih begini. Iya, Nur, kamu harus kuat ya. Mbak Nur, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Karena sebaik-baiknya penyusun rencana itu, Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Iya, Nur, yang sabar ya, Nur. Kamu harus kuat agar arwah ibu kamu juga tenang di alam sana. Iya ibu-ibu, makasih ya. Iya Nur, ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya Nur. Iya ibu-ibu, sekali lagi makasih ya. Bu, Nur gak tahu sekarang harus gimana. Nur gak tahu bagaimana kedepannya hidup Nur tanpa ibu. Ibu sangat berarti buat Nur. Nur kehilangan arah, Bu. Hati Nur pedih sekali, Bu, meratapi kepergian ibu. Nur sangat kehilangan ibu. Nur gak tahu apa yang harus Nur lakukan, Bu. Bu, hujan ini memang dingin, Bu. Tetapi lebih dingin hidup Nur sekarang, Bu. Nur kehilangan sosok ibu yang selalu ada untuk Nur. Cuma ibu yang selama ini Nur punya. Cuma ibu yang menyelimuti diri Nur dengan kasih sayang. Tapi ibu kini telah pergi untuk selamanya. Nur tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu. Sejak kecil, ibulah yang menjadi segalanya bagi Nur. Ayah juga pergi entah kemana. Sejak Nur berumur 5 tahun, dia meninggalkan Nur dan ibu tanpa pernah kembali atau memberi kabar. Ini semua salah ayah. Seandainya saja ayah gak pergi ninggalin ibu dan Nur waktu itu, mungkin sekarang Nur masih sama ibu. Ini semua salah ayah. Ayah yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita, Bu. Nur benci sama ayah. Nur benci. Ibu, Nur harus apa, Bu? Hidup Nur hancur. Nur gak bisa melanjutkan hidup tanpa ibu. Ibu, Nur mohon, Bu. Ibu kembali, Bu. Nur gak bisa hidup tanpa ibu. Tuhan, kenapa Engkau begitu jahat padaku? Kenapa Engkau mengambil orang-orang yang aku sayangi? Aku hanya punya ibu. Kenapa Kau ambil ibuku juga? Ah! Ibu, Nur sekarang sangat hampa, Bu. Nur tersiksa oleh rasa rindu yang mendalam ini. Kesunyian ini menyiksa Nur, Bu. Setiap sudut dan isi rumah ini penuh sama kenangan aku dan ibu. Bu, aku kangen banget sama masakan ibu. Aku sangat merindukan kebersamaan kita, Bu. Rumah yang dulu dipenuhi tawa ini, Bu, kini terasa hampa, seperti sebuah ruang kosong yang menelan Nur bulat-bulat. Setiap malam, Nur selalu berharap ibu mampir ke mimpi Nur. Bahkan, makan pun tak berasa. Semua terasa hambar ketika gak ada ibu. Bu, Nur sangat mencintai ibu. Nur sangat menyayangi ibu. Ibu yang selalu mengajakku bermain. Ibu yang selalu mengajari segala hal tentang hidup. Canda tawa ibu yang selalu ada di sini. Ibu yang selalu mengajarkan aku bagaimana caranya memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Ibu juga yang selalu mengajarkan aku agar aku bisa menjadi seorang penjahit seperti ibu. Bu, Nur rindu, Bu. Iya, sebentar. Ada Pak Johan. Ada apa ya, Pak? Ini Nur, saya mau jahit, bisa nggak? Katanya, walaupun Bu Rohmi udah nggak ada,
kamu yang gantiin sekarang buat jahit ya? Bisa? Hehehe. Iya Pak, sedikit-sedikit saya bisa buat belajar jahit. Saya sempat diajarin sama ibu saya. Ya baguslah, biar warga di sini bisa tetap ada tukang jahit. Soalnya butuh banget. Pak Johan mau jahit apa Pak? Ini Nur, saya mau potong celana saya yang kepanjangan. Boleh Pak. Selesainya kapan Nur? Pak Johan bisa balik lagi ke sini besok sore ya. Iya Nur, makasih ya. Nur, mata kamu tuh masih bengkak banget. Hehehe, biasalah Pak, masih keinget ibu terus. Nur, yang ikhlas ya. Memang kehilangan seorang ibu itu bukanlah hal yang mudah, tapi kamu harus ikhlas. Karena memang semua yang kita punya di dunia ini hanyalah titipan yang bisa diambil kapanpun oleh Allah yang Maha Kuasa. Iya Pak, makasih ya. Terlalu berat soalnya hidup saya tanpa ibu. Kan Bapak juga tahu sendiri, selama ini saya hanya hidup berdua sama ibu. Iya Nur, sabar ya. Saya pulang dulu ya Nur. Makasih Nur, permisi. Untung aja dulu ibu ngajarin ngejahit dan aku jadi udah mulai bisa untuk menjahit, walaupun cuma sedikit-sedikit. Jadinya pekerjaan dan usaha ibu sebagai penjahit kecil-kecilan masih bisa aku teruskan. Ya walaupun kemampuan menjahit aku belum sebaik ibu sih, tapi pendapatannya lumayan kok, udah jauh lebih dari cukup. Jadinya harus tetap diuruskan, karena cuma inilah satu-satunya agar aku bisa bertahan hidup. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Pak RT. Ada apa Pak RT? Tumben banget kesini. Gak biasanya Pak RT kesini. Hehehe, ini saya mau nganterin surat keterangan kematian dan juga kartu keluarga yang baru buat Mbak Nur. Loh Pak RT, memangnya kenapa? Kok kartu keluarga saya diperbarui? Soalnya kemarin Ibu Rohmi sudah meninggal, jadinya nama Bu Rohmi sudah tidak ada di data kewarganegaraan lagi. Ini surat keterangan kematian Bu Rohmi sama kartu keluarganya yang baru ya Mbak Nur. Ya Allah, sekarang di kartu keluarga hanya ada aku sendirian. Ternyata benar, sekarang aku benar-benar sendirian. Hidup ini rasanya sangat berat untuk dijalani tanpa kehadiran sosok ibu. Udah Mbak Nur, jangan diretepi terus. Lagian juga ibunya Mbak Nur gak bakalan balik lagi. Walaupun Mbak Nur nangis darah sekalipun gak bakal bikin Ibu Nur balik lagi. Ya iya juga sih Pak RT. Mbak Nur harus tetap semangat. Hidup ini terus berjalan. Mbak juga masih muda, jangan putus asa ya. Iya Pak RT. Yaudah saya duluan ya. Ibu, dulu ibu ngajarin aku menjahit dengan penuh kesabaran. Ibu dengan sabar mengajari aku sampai aku bisa menjahit. Tapi sekarang Nur harus menjalani hidup sendirian, Bu. Nur kangen banget dengan pelukan hangat ibu. Bu Sari, Pak Ete, kasihan si Nur sekarang. Dia sudah menjadi yatim piatu. Dia nggak punya ibu dan bapak. Tadi juga saya pas ke sana nganterin baju buat dijahit, matanya bengkak banget, kasihan gitu. Kayak nangis terus dia tuh. Ya wajar sih Pak, soalnya kan ibunya juga meninggal belum lama, jadi masih kerasa banget sedihnya. Apalagi selama ini dia cuma tinggal berdua sama ibunya. Pasti lukanya kerasa hebat banget lah di dia. Kita doain aja, semoga aja dia bisa ikhlas dengan kepergian ibunya ya. Amin, Bu. Tapi menurut saya seharusnya bener nggak usah terlalu berlarut-larut. Kasihan kan ibunya. Harusnya dia tuh udah move on. Semua hal di dunia ini nggak bakal bisa sesuai kemauan kita terus. Iya juga sih ya, dia juga terlalu lebay kayaknya. Bos, nggak boleh ngomong gitu. Cara sedihnya orang-orang itu beda-beda. Udah, gimana kalau kita patungan aja yuk? Kita kasih dia sedikit sumbangan untuk biaya hidup. Kasihan loh. Enggak saya nggak mau. Saya juga lagi banyak kebutuhan. Ya saya juga nggak mau. Saya nggak ada duit. Biarin aja, kan dia udah dewasa. Dia harus belajar bahwa hidup itu memang keras. Kita kan juga nggak ada kewajiban sebagai tetangga untuk membantunya. Iya benar tuh. Ya udah kita bubar yuk, bubar. Semenjak ibu meninggal, kok udah nggak ada ya yang pernah main kesini lagi. Padahal dulu para tetangga suka pada main kesini. Tapi sekarang nggak ada yang peduli sama anak yatim piatu seperti aku. Ibu,
Aku di sini sangat kesepian. Jiwa Nur kosong, Bu, tanpa kehadiran ibu. Ini semua gara-gara ayah. Ayah yang salah. Seandainya saja ayah gak ninggalin aku sama ibu dulu, ini semua gak bakal terjadi sama Nur. Ya Allah, kenapa engkau gak adil sama aku? Apa memangnya diriku ini tidak seberharga itu? Sampai-sampai aku harus selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang aku sayangi. Aku sangat benci hidupku. Aku benci hidupku ini. Aku benci. Mungkinkah ibu mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Ibu, ibu, aku kangen sama ibu. Loh, ini kotak apaan ya? Kok aku nggak pernah lihat kotak ini? Kira-kira apa ya isi dari kotak ini? Surat apa ini? Ibu, maafkan ayah ya. Ayah gak ada maksud untuk pergi gitu aja dari kehidupan ibu dan Nur. Ayah menyesal. Ayah menyesal sudah meninggalkan kalian berdua di sana. Tapi Bu, sungguh ayah pergi juga karena terpaksa. Ayah benar-benar menyesali kepergian ayah. Ayah harap ibu dan Nur mau memaafkan ayah kembali. Semoga ibu dan Nur di sana baik-baik aja ya. Ayah janji suatu saat nanti ayah bakalan pulang. Ayah janji ayah akan pulang dan akan mengubah keadaan keluarga kita. Ayah sayang ibu dan Nur. Allah, omong kosong. Ayah gak lebih dari seorang pengecut yang bersembunyi di balik penyesalan dan lari dari tanggung jawab. Nur benci sama ayah. Walaupun sebenarnya Nur gak bisa membohongi diri Nur sendiri. Nur kangen sama ayah, tapi Nur benci sama ayah. Asal ayah tahu, sekarang Nur bingung dengan perasaan Nur sendiri. Nur benci dan merindukan seorang yang telah menghancurkan hidup ini secara bersamaan. Terpaksa deh, hari ini aku harus ngutang lagi. Aku udah gak punya uang sama sekali. Semoga aja Pak Agus masih mau mengutangi aku. Aku sudah kehabisan uang. Kerja menjahit tidak cukup untuk membayar tagihan yang menumpuk. Semoga perekonomian aku segera membaik. Amin. Pak Agus, saya mau ngutang beras lagi. Boleh nggak? Apa? Ngutang lagi? Enggak. Utang kamu itu udah banyak banget. Saya nggak ngizinin kamu ngutang lagi. Justru saya mau nagih sama kamu. Hutang kamu tuh udah banyak. Pokoknya saya minta kamu sesegera mungkin lunasin hutang kamu. Kalau enggak saya bakalan sita rumah kamu itu. Saya udah nggak bisa ngutangin kamu lagi. Kamu ini kayaknya emang gak ada niatan buat bayar ya. Pak, maaf Pak, saya pasti bayar kok. Tapi emang saya lagi nggak ada uang dulu Pak. Ya udah, pokoknya saya tunggu secepatnya buat kamu bayar utang. Udah sana kamu pergi dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Terpaksa deh, malam ini aku harus menahan lapar lagi. Terpaksa aku harus menjual perhiasan peninggalan ibuku ini. Padahal ini satu-satunya kenang-kenangan yang aku punya dari ibu. Walaupun sebenarnya hatiku sangat perih menyerahkan gelang ini kepada cici-cici toko emas itu. Gelang emas yang biasanya ibu pakai terpaksa harus kujual. Aku terpaksa menjualnya untuk bertahan hidup. Aku gak punya pilihan lain. Hidup terus berjalan dan aku harus bertahan. Ci, saya mau jual gelang ini. Haiya, boleh sebentar saya lihat dulu ya. Emas ini harganya 5 juta, potongannya 500.000 ya. Soalnya ada permatanya yang hilang. Nah, ini uangnya ya. Makasih ya, Ci. Mbak, saya mau tumpang tanya. Tahu rumahnya Bu Rohmi, tukang penjahit itu enggak? Kalau enggak salah nama anaknya Nur. Iya, saya sendiri Nur. Kalau ibu saya sudah meninggal,
Maaf, Bapak siapa ya? Walah, perkenalkan saya teman lama ayah kamu, Pak Doni. Saya ingin memberitahu kalau Pak Doni telah meninggal dunia beberapa tahun lalu di sebuah kota kecil di luar pulau. Sebelum kepergiannya Pak Doni sempat meninggalkan warisan untuk Nur. Tapi karena tidak ada yang tahu keberadaan anaknya, warisan itu terkatung-katung selama bertahun-tahun. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang kebencian terhadap ayah. Tapi ternyata ayah sudah meninggal dunia. Sekarang aku nggak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku nggak ngerti dengan perasaanku sendiri. Perasaanku campur aduk antara sedih, marah, dan lega berkecamuk dalam hati. Aku bingung harus bagaimana. Padahal aku selalu bermimpi untuk bisa bertemu kembali dengan ayah dan menuntut penjelasan. Tetapi kini semua itu tidak akan pernah terjadi. Ngomong-ngomong, memangnya warisan apa yang ayah kasih buat saya? Sebaiknya kita pulang ya Nur, bawa semua baju karena kita akan pergi untuk melihat itu. Rumah ini adalah warisan dari ayah kamu Nur. Dia juga meninggalkan uang sebesar 200 juta untuk kamu. Ini ada uangnya di dalam koper. Saya tinggal ya Nur, terima kasih banyak. Aku kira warisan yang ayah tinggalkan banyak. Ternyata cuma segini toh. Tapi segini juga sudah lebih dari cukup untuk aku memulai hidup baru. Sekarang aku memutuskan untuk meninggalkan kenangan pahit di kampung halamanku itu, membawa harapan baru untuk hidupku yang lebih baik. Aku akan tinggal di sini. Aku janji sama diri aku sendiri, aku akan kuat meski hidup tidak pernah memberiku kemudahan. Nur, ini pesanan kamu ya. Oh iya, mulai besok aku akan mengajak kamu bekerja di tambak sana. Gimana, kamu mau? Iya, aku mau. Makasih ya, selama ini kamu selalu membantu aku membangun hidupku yang lebih baik. Sekarang aku akan bangkit, Adit. Sekarang aku sadar bahwa meskipun hidup penuh dengan kehilangan dan kesedihan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan memulai lagi. Duniaku memang hancur ketika ibu tiada. Tapi dari reruntuhan itu aku sadar aku harus mulai membangun duniaku yang baru. Dunia yang penuh dengan harapan dan kekuatan yang ia temukan di dalam diriku sendiri.